Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Baik, di sini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan tentang toraks, pleura, pulmo, mediastinum, perikardium, dan kor. Sebelumnya, perkenalkan, saya Khoirinada dengan NIM 5130025076, dilanjut oleh teman saya. Saya Lisha Tataya Narjanto dengan NIM 5130025008. Dan saya Nirvana Natasha dengan NIM 5130025123. Baik, di sini Kofum Toraks akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, silahkan. Baik, di sini saya mulai presentasikan tentang toraks terlebih dahulu. Di sini terdapat batas-batas kafum toraks, yaitu di bagian anterior ada osternum, kemudian pada dorsal terdapat korpus vertebra torakal dari nomor 1 sampai 12 seperti di gambar di samping. Untuk kemudian bagian lateral yaitu costa. Di sini dibagi menjadi dua, ada costa sejati yaitu dari nomor 1 sampai 7, serta costa palsu dari costa belak, maaf, nomor 8 sampai 12. Kemudian untuk bagian superior ada apertura thoracis superior dan inferior ada apertura thoracis inferior. Tertutup diafragma. Kafum toraks. Dinding toraks terdiri dari kerangka toraks dan skulus toraks. Batas superior terdapat apertura thoracis superior. Bagian anterior di posisinya di tepi kranial atau superior manubrium sternum. Untuk bagian posteriornya vertebra thoracalis 1 dan lateral itu costa 1. Untuk batas inferiornya tersendiri yaitu apertura thoracalis inferior. Bagian anteriornya yaitu processus processus sipoideus. Untuk posteriornya tersendiri yaitu vertebra thoracalis nomor 7 dan lateralnya yaitu costa dari nomor 7 hingga nomor 12 ditutupi, namun ditutupi diafragma. Ini di bagian superior yaitu apertura thoracis superior. Di bagian inferiornya apertura thoracis inferior ditutup oleh diafragma. Di bagian kerangka toraks yaitu lateralnya ada 12 pasang kosta, 7 pasang kosta
pada 7 pasang kosta pertama itu dari kosta 1 sampai 7 dan kelanjutannya ada sisa 5 pasang yaitu dari kosta 8 sampai 12. 3 pasang kosta Arcuri dan 2 pasang kosta Rustantes. Untuk ventral di anteriornya yaitu ada sternum dan dorsal bagian posterior ada corpus vertebra thoracalis 1 sampai 12. Next. Pada otot-otot dinding toraks dibagi beberapa kelompok, yaitu ada yang pertama ada ekstremitas superior yang terdiri dari musculus pectoralis mayor, musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior, dan musculus subclavian. Untuk bagian di anterolateral abdomen yaitu ada 2 musculus, musculus obliquus abdominis externus dan kemudian ada musculus rectus abdominis. Untuk di bagian intrinsik toraks disarafi oleh nervus intercostalis yaitu ada musculus intercostalis externus, kemudian musculus intercostalis internus, intercos musculus intercostalis intimus, musculus transversus thoracis, musculus levator costarum, dan musculus subcostalis. Pada dinding toraksnya itu ada musculus intercostal externus untuk inspirasi biasa. Seratnya itu ventrakranial. Dan untuk musculus intercostal internus untuk ekspirasi biasa. Seratnya dorsal caudal. Dan musculus intercostal intimus dan musculus transversus costalis. Seperti di gambar, dipisahkan oleh yang biasa kita singkat dengan van intercostalis. Di tepi bawah kosta dan adapun terdapat van interkostal 1 sampai 11 dan van subkostal yaitu di nomor 12. Ini untuk urutan vena interkostal 1 sampai 11 dan ada vena subkostal. Kemudian untuk arterinya, arteri interkostal. Yang pertama arteri interkostal anterior 1 sampai 6 yaitu cabangnya arteri mamaria interna sampai arteri subclavia. Adapun arteri interkostal posterior 1 sampai 2 untuk 1 sampai 2 itu cabang arteri interkostal suprema sampai cabang truncus costocervical, kemudian cabang arteri subclavia. Untuk di bagian dari nomor 3 sampai nomor 11 itu arteri subcostal
sampai aorta thoracalis. Ini ilustrasinya. Untuk AV anter sendiri, yaitu arteri, vena, dan nervus. Pertama kita bahas arteri di dinding toraks, yaitu ada arteri intercostalis anterior, yaitu cabang dari arteri thoracica interna. Kemudian arteri intercostalis posterior, 1 dan 2 dari arteri intercostalis suprema, bercabang truncus costocervicalis, ada pun juga arteri subclavian. Dan untuk vena di dinding toraks, ada vena interkostal 1 sampai 11 dan vena subcostalis. Kemudian nervus dinding toraks, yaitu nervus intercostalis 1 untuk melayani ekstremitas superior, dan nervus intercostalis 2 untuk melayani dinding toraks dan sensorium daerah ulnar. Untuk nervus intercostalis 3 sampai 7 untuk melayani toraks. Kemudian nervus intercostalis 8 sampai 11 untuk melayani toraks dan dinding abdomen. Yang terakhir ada nervus intercostalis 12 untuk melayani dinding abdomen. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Baik, baik, izin bertanya. Oke, silahkan. Apa perbedaan Costae verae, Costae spuriae, dan Costae fluctuantes? Baik, untuk perbedaan antara ketiganya yaitu Coste Vera, Coste Spu, maaf, Coste Spure dan Coste Fluctuantes. Untuk Coste Verae pertama ya, yaitu Coste Verae dari Coste 1 sampai 7, yaitu melekat langsung ke sternum. 1 sampai 7, Coste itu melekat langsung ke sternum. Dan untuk Spuri dari Coste 8 sampai 10 melekat tidak langsung ke sternum. Dan untuk Coste Fluctuantes itu dari Coste 11 sampai 12 tidak melekat ke sternum. Jadi untuk yang nomor 1 sampai 7, yang Coste 1 sampai 7 itu melekat langsung ke sternum, dan yang 8 sampai 10 melekat namun tidak langsung ke sternum, dan untuk yang 11 sampai 12 tidak melekat ke sternum. Apakah bisa dipahami? Iya, cukup menjawab. Oke, saya lanjutkan ke bagian mediastinum. Untuk batas-batas mediastinum tersendiri, bagian anteriornya yaitu
sternum, dan cartilago costae. Untuk dorsalnya itu ada corpus vertebra, torakal 1 sampai 12 dan capituli costae. Pada superiornya dapat apertura thoracalis superior di bagian inferior yaitu diafragma, dan bagian lateral yaitu ada pleura mediastinalis. Oke, di sini kita mediastinum di bagian kedua yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum dibagi dua, ada molus sterni dan corpus iti, 4 atau 5. Yang satu mediastinum superior, yang kedua mediastinum inferior. Dan mediastinum inferior tersendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu mediastinum anterior, medial, dan posterior. Mediastinum dibagi dua oleh bidang antara angulus ludovisi dan corpus viti 4 atau 5. Bidang yang pertama itu mediastinum superior, dan mediastinum inferiornya dibagi 3 oleh perikardium. Mediastinum yang pertama yaitu mediastinum anterior, yang kedua mediastinum medius. Pada mediastinum medius yaitu terdapat kor, perikardium, kemudian nervus phrenica, dan vasa perikardiaco pherenica. Yang ketiga mediastinum posterior, yaitu terdapat esofagus dan nervus vagus, kemudian vena azygos dan vena hemiazygos. Adapun aorta torakal, ductus thoracicus dan nervus splenincus mayor dan minor. Untuk mediastinum superior itu berisi origo, musculus sternoid, dan musculus sternotoroid. Kemudian ada timus, sisa-sisa seperti sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibros. Untuk saluran-salurannya yaitu arteri, ada arcus aorta, aorta ascendens. Yang kedua ada arteria brachiocefalica, arteri carotis communis sinistra, arteria subclavia sinistra. Dan untuk venanya itu vena cava superior, vena brachiocephalica, dan yang bermuara dari vena azygos. Untuk ductus thoraicus yaitu terletak pada dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Maaf, subclavia. Kemudian ada viscera, yaitu dari trakea, terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Ada esophagus, terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri trakea. Untuk nervusnya
ada nervus dextra sampai sinistra, plexus cardiacus, dan nervus recurrens sinistra. Yang terakhir ada nervus prenisi dextra et sinistra. Dan sekarang mediastinum inferior. Mediastinum inferior sendiri bagian anteriornya terdapat jalan jar ikat kendor, pembuluh darah kecil, saluran limfe, dan beberapa limfonodi kecil. Untuk bagian mediusnya ada perikardium dan kor. Kemudian ada pembuluh darah besar seperti vena cava superior dan truncus pulmonalis. Ada juga radix pulmonis dextra dan sinistra. Dan untuk nervusnya, maaf, itu nervi prenici terletak pada permukaan lateral perikardium. Untuk bagian posteriornya terdapat saluran yaitu aorta thoracalis, kemudian vena azygos, vena hemiazygos, dan ductus thoracicus. Untuk visceranya juga ada dua, yaitu esophagus, trakea yang menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra, dan nervusnya yaitu ada empat. Pertama nervus vagus dextra, kemudian nervus vagus sinistra, nervus planicus mayor, dan nervus splanicus minor. Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pleura dan pulmo. Next. Pleura atau selaput paru, yaitu pleura adalah membran tipis yang membungkus paru-paru. Terdapat dua jenis pleura, yaitu pleura parietalis dan pleura visceralis. Pleura parietalis yaitu lapisan luar yang melekat pada dinding dada, terbagi menjadi 4 bagian berdasarkan lokasinya, yaitu di cervicalis, menutupi bagian puncak paru, terus di costalis, berbatasan dengan tulang rusuk, terus di diafragmatika yang berbatasan dengan diafragma, terus di mediastinalis yang menghadap ke arah mediastinum atau tengah rongga dada. Terus yang kedua itu pleura visceralis, yaitu lapisan dalam yang langsung membungkus permukaan luar paru, terdiri dari mesotelium dan serat kolagen elastis.
Di sini ruangan pleura ada dua, Rhexis costodiaphragmatica dan Rhexis costomediastinalis. Next. Pleura, satu pleura parital, yaitu ada 4. Pleura cervicalis, costalis, diaphragma mediastinum yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua itu pleura visceralis, itu diantara pleura parital dan pleura visceral. Baik, next. Pleura, satu pleura parital sama ya, yang mediastinalis, diaphragmatica, costalis sama cupula. Dan yang kedua itu pleura visceralis yang terdapat permukaan luar pulmo dan dilapisi mestelium dan juga terdapat sabut kolagen elastis. Baik, next. Cavum pleura apabila itu ada dua, yaitu cairan, efusi pleura, dan 2 udara, pneumotoraks. Pertemuan pleura parental menjadi visceral, yaitu 1 di hilus pulmonal, terus lubang tempat keluar masuknya radix pulmonal yang terdiri dari 5 bronkus primaris dan pulmonal, terus bronchil, terus terdiri dari limfe, LNN, bronchiopulmonal, dan yang terakhir plexus pulmonal. Dan yang kedua itu pulmonal itu antara hilus dan basis. Baik, next. Pada hilum dextra, next. Pada hilum sinistra, yaitu arteri pulmo terletak dari cranial bronchus terus ke pulmo ventral dan caudal. Baik, next. Ini pulmo dextra itu ada 3, lobus superior, lobus medius, lobus inferior, dan sinistra itu ada 2, lobus superior, lobus inferior. Bisa dilihat di sampingnya, di gambar sampingnya ya. Terus next, segmen pulmodextra yaitu lobus superior terdiri dari 3 segmen anterior, segmen posterior, dan segmen epicalis. Sedangkan lobus medius terdiri dari 2 segmen, yaitu segmen medial dan segmen lateral. Sedangkan lobus inferior terdiri dari 2 segmen. Yang pertama segmen apikal atau superior. Yang kedua segmen basal yang terdiri dari anterior, medial, lateral, posterior juga. Baik, next. Lobus superior yaitu ada segmen apicoposterior, segmen anterior, segmen lingula superior, dan segmen lingula inferior. Dan lobus inferior dapat segmen
apikal, segmen basal. Segmen basal ada 3, anteromedial, lateral, dan posterior. Baik, next. Ini gambarnya. Baik, next. Trakea, yaitu trakea memiliki 2 bagian. Yang pertama itu pars membran atau dorsal. Yang kedua itu pars cartilaginous atau anterior. Sedangkan pada vertebrae torokal, yaitu bercabang menjadi bronkus primaris, dextra, dan sinistra. Sedangkan tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurcatio trachea, yaitu carina trachea atau panah merah, bisa dilihat. Baik, next. Ini dari trakea ke cabang 1 primarius, terus ke 2 lobaris, dan ketiga ke segmental. Baru ini ke bronchiolus. Baik, next. Bronchus primarius dextra. Yang pertama bronchus lobaris superior, yaitu ada 3 segmen. Segmen apicalis, dan segmen posterior, dan juga segmen anterior. Sedangkan bronchus lobaris medius ada 2 segmen. Yang pertama itu segmen lateral, dan yang kedua itu segmen medial. Dan yang ketiga bronchus lobaris inferior ada 5 segmen. Yang pertama segmen apicalis, dan yang kedua itu segmen basalis medial, yang ketiga itu segmen basalis anterior, dan yang keempat segmen basalis lateral, dan yang terakhir itu segmen basalis posterior. Untuk gambarnya bisa dilihat sendiri. Baik, next. Ini bagian bronchus primarius sinistra. Yang pertama bronchus lobaris superior. Ada 2 rumus. Rumus yang pertama ascendens, yang terdiri dari 2 segmen, segmen apicoposterior, dan yang kedua segmen anterior. Sedangkan yang rumus descendens atau rumus yang kedua yaitu terdiri dari 2 segmen, segmen lingularis superior dan 2 segmen lingularis inferior. Dan di sini kedua itu bronchus lobaris inferior. Di sini ada 4 segmen. Yang pertama segmen apicalis, yang kedua segmen basalis anteromedial, yang ketiga segmen basalis lateral, yang keempat segmen basalis posterior. Baik, next. Ini bisa dibaca sendiri ya. Baik, next. Ini untuk gambar-gambarnya. Ini sirkularis darah. Yang sirkularis fungsional yaitu bisa disebut fasa publika untuk pertukaran O2 dan CO2
dan bisa dilakukan fasa pulmonalis. Dan untuk sirkulasi nutritif yaitu bisa dengan disebut fasa privat untuk nutrisi aja dan bisa dilakukan fasa bronchialis dextra dan sinestra. Sisanya dari arteri pulmonal ya. Baik, next. Ini gambarnya, next. Ini aliran limfatik paru. Di sini ada profundus dan superficial. Yang profundus dari jaringan alveolar, LNN pulmonal dan bronchopulmonal, terus ke tracheobronchia, terus mediastina. Sedangkan yang superficial dari pleura, visceral dan jaringan alveol dekat pleura. Baik, next. Di sini inervasi pulmo ada simpatis dan parasimpatis. Yang simpatis itu ada 3. Yang pertama itu dari trunkus sympathicus ganglion thoracalis. Dan yang kedua itu melepas adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin. Yang ketiga itu bronkodilatasi atau melebarkan bronkus. Sedangkan yang parasimpatis itu ada 3 juga. Yang pertama itu dari nervus vagus. Yang kedua itu melepaskan acetylcholine. Yang ketiga itu bronkokonstriksi dan meningkatkan sekresi cairan bronkus. Baik, next. Itu gambarnya. Terus lanjut kardio. Apakah ada pertanyaan? Izinkan saya untuk bertanya. Baik, silahkan. Untuk pulmo sendiri itu memiliki 2 bagian. Sebutkan perbedaan dari paru-paru yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Terima kasih. Baik. Di sini izin saya menjawab. Sedangkan paru kanan yaitu ada 3 lobus. Superior, medius, dan inferior. Sedangkan paru kiri cuma ada 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Dan juga memiliki incisura kardiaka. Apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Baik, karena saya sudah selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian perikardium dan core. Perikardium sendiri itu merupakan lapisan pembungkus dari jantung
Dan perikardium itu dibagi menjadi dua. Next. Perikardium dibagi menjadi dua, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Perikardium fibrosum itu yang pada bagian anterior, yaitu ada sternum. Lalu pada posterior ada vertebra, pada bagian caudal ada diafragma, lalu kranial ada lamina advent fasa besar. Lateral pleura parietal. Di antaranya ada nervus phrenicus dan fasa perikardiokophrenica. Lalu pada perikardium serosum ada dua bagian. Yang pertama parietalis. Parietalis itu menempel pada fibrosum, lalu sakus perikardium dengan fibrosum juga. Lalu visceralis atau epikardium menempel pada miokardium. Di antara dari epikardium dan perikardium disebut dengan cavum perikardium yang berisi dengan cairan serous tipis. Jika berlebih, cairan tersebut dapat menyebabkan tamponade atau efusi pulmonalis. Baik, itu gambar-gambarnya dari perikardium. Lalu ada transverse sinus perikardium. Di situ ada superior vena cava. Lalu ada ascending aorta, ada Finger passing through transverse pericardial sinus, lalu ada pulmonary trunk. Untuk di sebelahnya itu ada gambar dari perikardium dan di dalamnya ada core-nya. Next. Nah, di sini ada gambar dari sinus transversus. Yang di atasnya, yang paling atas yaitu ada vena cava superior, lalu ada repulmonal venan, lalu ada vena cava inferior yang pada bagian bawah, lalu ada aorta ascendens yaitu pembuluh darah yang paling besar, lalu ada truncus pulmonalis yang dibagi dengan dua sumbu, lalu ada ligamen pulmonal venan, dan yang terakhir ada sinus obliquus. Sinus obliquus dari namanya sendiri yaitu sinus, yaitu merupakan cekungan. Next. Selanjutnya ada jantung atau core. Itu ada bagian-bagiannya. Nah, di sini bagian terluar dari jantung yaitu facies anterior atau sternalis. Yang kedua ada facies posterior pada vertebra. Yang ketiga ada facies inferior yaitu diafragmatika. Yang keempat ada apex cordis yaitu bagian ventricle S. Yang kelima ada basis cordis. Yang keenam ada margo acutus atau marginal dextra yaitu berarti batasan pada sebelah kanan. Lalu ada margo obtusus yaitu marginal sinistra, batasan yang berada di kiri. Next. Selanjutnya ada facies anterior atau sternalis. Facies anterior itu di dominan ventricle D, lalu ventricle S pada apex, dan di antara ventricle D at S itu ada sulcus interventricularis anterior, itu melewati. Lalu ada R interventricularis anterior atau R descendens anterior arteri coronaria S.
lalu ada vena cordis magna, ada auricula D atau S, dan tampak aorta ascendens truncus pulmonalis. Baik, selanjutnya itu ada contoh gambarnya dengan jelas ya. Lalu selanjutnya ada facies inferior pada diafragmatika. Ventricle D atau S itu melewati sulcus interventricularis posterior, yaitu R interventricularis posterior dan vena cordis media. Lalu selanjutnya ada facies posterior pada vertebra. Di situ ada atrium D atau S. Lalu selanjutnya ada basis cordis atau tempat vasa yang terbesar. Lalu ada ada aorta ascendens dari ventricle S, lalu ada truncus pulmonalis dari ventricle D menuju arteri pulmonalis D atau S, lalu ada vena cava superior dan inferior, yaitu terdapat atrium D. Selanjutnya ada vena pulmonalis D atau S, yaitu atrium S. Selanjutnya ada margo acutus, yaitu batasan pada sebelah kanan, yaitu pertemuan antara facies anterior dan inferior yang dilewati oleh air marginal D, lalu ada arteri koronaria D dan vena cordis parva. Hanya ada margo obtusus, yaitu batasan yang ada pada sebelah kiri, dengan isi air marginal S, lalu ada arteri koronaria S dan vena cordis posterior ventricle. Selanjutnya ada sulcus coronaris atau sulcus atrioventricular. Di antaranya ada atrium dan ventricle. Dengan isi yang pertama ada arteri koronaria D antara auricula D dan ventricle D. Lalu ada juga RSA node dan RAV node. Lalu ada R coni arteriosi, R marginal D, R descendens posterior, dan R transversus. Nah, yang kedua ada R transversus arteri koronaria D. Yang ketiga ada vena cordis parva. Yang keempat ada R circumflexa arteri koronaria S di bawah auricula S. Yang kelima ada sinus coronarius. Yang pertama ada vena antara atrium S dan ventricle S, yang bermuara dari vena-vena cordis. Yang pertama ada vena cordis magna, vena cordis parva, lalu ada vena cordis media, vena cordis posterior, vena cordis obliqu Marshall. Kecuali vena cordis anterior dan vena cordis minimi atau TBCs. Langsung ke atrium D. Selanjutnya, situ terdapat gambar-gambar dan bagian-bagiannya ya. Nah, juga lalu selanjutnya ada dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan jantung, yaitu yang pertama ada epikardium, yaitu merupakan lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung, yang merupakan namanya yaitu lamina visceral pericardium serosum. Lalu yang kedua ada miokardium, yaitu merupakan bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle. Gunanya itu pada saat kontraksi jantung. Lalu ada endokardium, yaitu lapisan tipis endotel yang merupakan lapisan terdalam dari lapisan jantung. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Lalu yang selanjutnya ada ruang jantung. Pada bagian dekstra yaitu kayak CO2, lalu pada bagian sini saya itu kayak O2. Itu ada atrium dexter, ventricle dexter, lalu ada atrium sinister, dan ada ventricle sinister. Atau atrium kanan, ventricle kanan, lalu ada atrium kiri, dan ventricle kiri. Lanjutnya,
atrium dextra itu terdiri dari dua, yaitu sinus venarum dan aurikular. Sinus venarum itu dengan ciri-ciri halus, lalu bermuaranya vena-vena, lalu terdapat fossa ovalis dan limbus ke ostium arteri vena dextra. Lalu aurikular itu dengan ciri kasar, lalu ada musculus pectinati dan ada crista terminalis. Untuk lebih lanjutnya sudah terdapat gambar dan strukturnya pada sebelah kanan ya. Dan itu merupakan atrium dari sebelah kanan, tampak lateral kanan ya. Baik, selanjutnya. Ventricle dextra. Ventricle dextra memiliki dua bagian. Yang pertama ada ventricle proper. Dengan ciri-ciri yang pertama kasar. Trabeculae carnae, ridge bridge, musculus papillaris. Lalu ada moderator band atau trabecula septomarginalis. Lalu ada musculus papillaris dan chorda tendinea. Lalu yang kedua ada infundibulum atau conus arteriosus. Dengan ciri-ciri halus, lalu ada batas crista supraventricularis, lalu bermuara ke trunkus pulmonalis. Di situ ada gambar dan strukturnya ya. Baik, next. Itu juga ada contoh dari kadaver, lalu ada ventricle sinistra. Ventricle sinistra juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ventricle proper dan vestibulum aorta. Ventricle proper memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama ada kasar, lalu ada musculus papillaris, lalu ada trabeculae carnae, dan myocardiumnya 3-5 kali lebih tebal dari ventricle D. Lalu untuk vestibulum aorta dengan ciri-ciri halus dan bermuara ke aorta ascendens, pembuluh darah terbesar. Next. Itu contoh gambar jantung asli ya. Lalu ada katup jantung. Katup jantung, yang pertama ada katup aorta, yang kedua ada katup pulmo, ada katup trikuspid dan katup bikuspid. Yang pertama ada mitral bikuspidal kiri, lalu trikuspidal ke kanan, lalu ada aortic semilunar, lalu ada pulmonary semilunar, arah katupnya searah, stenosis, itu membuka tak sempurna. Lalu infusiansi, yaitu menutup dengan tidak sempurna. Lalu selanjutnya, nah itu ada gambar dari tampak dalam ya, tampak atas. Valvula semilunaris aorticus dibagi menjadi 3, yaitu posterior, dextra, dan sinistra, dan memiliki struktur yang pertama ada lunula, nodulus, dan sinus aorticus dengan ostium arteri coronaria D et S. Itu untuk gambarnya bisa dilihat sendiri. Lalu next. Kerangka jantung. Yang pertama ada annulus fibrosus. Yang kedua ada trigonum fibrosus dextra atau sinistra. Lalu yang ketiga ada septum interventricular pars membranacea dengan fungsi yang pertama sebagai tempat pelekatannya dan penstabilan katup. Yang kedua ada tempat pelekatan dari miokardium. Lalu yang ketiga sebagai isolasi listrik jantung. Next. Itu ada gambar dengan jantung yang dibelah menjadi 2. Baik, untuk suara jantung. Yang suara pertama yaitu merupakan penutupan katup AV saat sistol. Yang pertama ada katup mitral, yaitu bisa dilihat di ICS 5, interkostal 5, lalu di midclav kiri.
Yang kedua ada katup trikuspidal, bisa dilihat di interkostal 5 parasternal kiri. Suara 2 itu penutupan katup semilunar saat diastol. Yang pertama katup aorta, yaitu pada interkostal 2 parasternal kanan. Yang kedua ada katup pulmonal pada interkostal 2 parasternal kiri. Next. Persyarafan jantung. Persyarafan jantung di sini dibagi menjadi dua, yaitu saraf ekstrinsik dan saraf intrinsik. Saraf ekstrinsik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu merupakan trunkus simpatikus pars cervical dan pars thoracal. Yaitu torakal 1 sampai 5. Parasimpatis itu ada nervus vagus dengan nervus 10. Lalu saraf intrinsik yaitu node 60 sampai 100 kali per menit itu dengan primer internodal pathway, anterior, medial dan posterior. Lalu ada AV node 40 sampai 60 kali per menit, sekunder, bundle of his RBB dan LBB. Lalu sabut Purkinje. Selanjutnya, inervasi jantung. Yang pertama, saraf ekstrinsik. Simpatisnya berasal dari trunkus simpatikus pars cervical dan pars thoracal. Ganglion cervicalis superior, medius et stellatum serta ganglion thoracalis 1 hingga 5. Melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor B1, beta 1 atau jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Lalu ada parasimpatis, berasal dari nervus vagus atau nervus cranialis X. Melepaskan neurotransmitter asetilkolin sebagai reseptor muskarinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Selanjutnya, inervasi jantung pada saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung. Sinoatrial atau SA node pada pacemaker primer itu dengan kontraksi 60 hingga 100 kali per menit. Lalu ada internodal pathway. Lalu ada atrioventrikular atau AV node pacemaker sekundernya, yaitu kontraksi dengan 40 hingga 60 kali per menit. Lalu ada bundle of his atau fasciculus AV dengan lalu selanjutnya ada crus dextra et sinistra atau RBB dan LBB. Sabut, lalu selanjutnya ada sabut Purkinje. Selanjutnya ada heart rate control. Situ bisa dilihat sendiri ya dari bagian otak, nanti bisa menuju ke aorta, lalu ke jantung, lalu sistem kerjanya nanti ada hipotalamus juga, ada sympathetic nerve gitu-gitu ya. Baik, selanjutnya ada vaskularisasi jantung. Vaskularisasi jantung. Ada yang pertama ada nutritif, yaitu arteri koronaria dextra atau sinistra, merupakan cabang dari aorta ascendens. Lalu fungsionalnya ada vasa-vasa besar. Di situ bisa dilihat sendiri ya bagian-bagiannya. Selanjutnya, vaskularisasi jantung.
Yang pertama ada aliran arterinya. Nutritif, arteri koronaria dextra et sinistra. Merupakan cabang dari arteri koronaria dextra, yaitu ramus SA node, AV node, conus arteriosus, marginal dextra, lalu ada transversal, interventricularis posterior. Lalu ada cabang dari arteri koronaria sinistra, yaitu ramus SA node, AV node, lalu ada circumflexa, dan ada interventricularis anterior. Lalu yang kedua ada fungsionalnya, yaitu untuk aorta dan truncus pulmonalis, yaitu vena pulmonalis dan vena cava. Lalu vena-vena cordis yang bermuara ke dalam sinus coronarius, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu vena cordis magna, yang kedua media, yang ketiga ada vena cordis parva, yang keempat ada vena cordis posterior, yang kelima ada vena cordis obliqua marsali. Baik, terima kasih. Ini merupakan penyampaian materi dari perikardium dan core. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Silahkan bertanya apabila ada yang ditanyakan. Baik, izin bertanya. Ya, Katup apa yang terdapat di antara atrium dan ventrikal? baik. Saya tampung terlebih dahulu, boleh? Boleh. Nih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, tidak ada? Baik, tadi pertanyaannya, katup apa aja yang terdapat pada atrium dan ventrikal, bukan? Iya. Oke. Katup yang terdapat pada atrium dan ventrikal itu ada 2, yaitu katup trikuspid. Di antaranya itu ada atrium kanan dan ventrikal kanan. Lalu yang kedua ada katup bikuspid atau ventral. Di antaranya itu ada atrium kiri dan ventrikal kiri. Oh, ya baik. Terima kasih, Kak. Ya, apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Iya, silahkan. Katup apa saja yang terdapat di antara atrium dan ventrikal? Katup ventrikal dan atrium. Maaf, ini pertanyaannya tadi sama ya, yaitu ada katup trikuspid dan katup bikuspid. Apakah ada yang bertanya lagi? Apakah ada yang bertanyakan lagi?
Baik, izin bertanya. Ya, silakan. Em, Ruangan-ruangan jantung itu terdiri dari apa saja, boleh disebutkan? Baik, untuk ruangan-ruangan jantung sendiri itu ada 4 bagian ya. Yang pertama yaitu atrium dextra, lalu ada atrium sinistra, lagi ada ventricle dextra dan sinistra. Apakah sudah menjawab? Iya, udah menjawab. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Baik, apa pertanyaannya? Untuk lapisan dinding jantung, tadi di penjelasan ada berapa ya? Baik, lapisan dinding jantung sendiri ada 3. Yang pertama ada endokardium, lalu yang kedua ada miokardium, dan yang ketiga ada epikardium. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Baik, apabila cukup, saya akhiri dari presentasi saya tentang perikardium dan core atau jantung. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Jazakumullah khairan hasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup juga dari kelompok 19 karena kita telah berpresentasi selesai. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.